Oke, nice meet you all. Di ibadah kita yang ketiga, please join with our social media, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok GB Pelita, dan TikTok Bapak Gembala terlebih ya. Sangat memberkati, saya promosikan karena memang saudara pasti tidak kecewa melihat TikTok dari Bapak Pendeta Suheri Gultom bahwa itu memberkati saudara. Karena semuanya kontennya adalah firman Tuhan. Jadi saya promosikan ke semua teman-teman saya dan mereka sangat diberkati. Bagi saudara yang suka sosial media, silakan gabung dengan sosial media gereja dengan Bapak Gembala juga, saya sendiri Suheri Gultom. Hari ini kita akan belajar di bulan November, kita akan belajar kesehatan batin. Minggu ini kita belajar mengatasi frustrasi. Saya rindu sekali saudara-saudara menjadi pribadi yang tidak mudah frustrasi. Apa itu frustrasi? Frustrasi itu adalah kekecewaan, kejengkelan yang tidak mencapai apa yang dicita-citakan. Apa yang diinginkan tidak tercapai. Saudara, itulah yang disebut orang mengalami frustrasi. Apalagi berulang-ulang apa yang dialami itu, kegagalan dialami itu berulang-ulang. Cintanya berulang-ulang diputuskan tanpa sebab. Dia mengalami yang namanya pelecehan seksual berulang-ulang. Dia mengalami yang namanya kegagalan dalam skripsi berulang-ulang. Sehingga bisa orang frustrasi di bidang pendidikan. Berapa banyak mahasiswa akhirnya mengalami gangguan jiwa gara-gara skripsinya terus ada koreksi. Demikian juga tesis, disertasi bagi S3. Kegagalan demi kegagalan banyak orang tidak siap dan menjadikan dia frustrasi. Dan kalau frustrasi ini terus, lama-lama dia menjadi stres, depresi, anxiety, lama-lama dia suicide, bunuh diri. Tidak sedikit anak-anak muda yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri hanya gara-gara kekecewaan dengan berulang-ulang. Berulang-ulang dia dikhianati oleh cowok, berulang-ulang dia disakiti. Sehingga dia merasa gak berharga. Ada orang frustrasi melihat orang tuanya berantem terus, cekcok terus, cerai. Ada satu kisah kasus yang nyata, seorang anak muda lompat dari gedung tinggi gara-gara papa mamanya cerai. Tidak mudah bagi anak-anak ketika lihat mama papa berantem. Karena sebelum cerai itu kan berantem bertahun-tahun. Dari kecil dia melihat papa mamanya berantem terus. Sehingga satu waktu papa dan mamanya putuskan cerai. Anaknya tidak siap, frustrasi, merasa tidak berharga, merasa tidak ada artinya. Dia lompat dari gedung tinggi dan dia mati bunuh diri. Saudara, saya pikir bagusnya lampu tadi ya. Oke, ini cukup terang? Oke, nah oleh karena itu saya mengajak sama saudara supaya saudara mulai menjaga batin saudara tidak mudah frustrasi. Segalanya bisa terjadi, unpredictable. Tomorrow is mystery, today is gift, yesterday is memory. Yang semalam itu adalah kenangan, hari ini adalah hadiah engkau hidup, besok kita nggak tahu hidup atau mati. Maka disebut dia misteri. Oleh karena itu saya mau katakan sama saudara, demikian juga ada orang tua yang frustrasi lihat anaknya narkoba. Sehingga dia capek sekali dibuat anaknya ini. Semua barang dijual, mencuri, hidup dengan free sex, narkoba namanya satu paket, lakukan hal-hal dosa. Sehingga orang tuanya frustrasi melihat anaknya dan akhirnya naik darah tingginya, marah-marah, akhirnya stroke. Dan dia merasa menjadi orang tua yang gagal. Saudara, saya sebagai Bapak Gembala juga pernah stres dalam kehidupan saya. Walaupun saya pendeta, saya sekolah teologi, saya belajar konseling keluarga, saya juga pernah frustrasi dalam pernikahan saya meskipun saya pendeta. Setiap orang bisa frustrasi. Teman-temanmu kalau engkau jujur, engkau pernah frustrasi. Kalau engkau mau jujur cerita hidupmu, engkau pernah frustrasi dengan hidupmu. Engkau mengalami titik terendah emosi hidupmu. Engkau mengalami titik terendah semangat hidupmu. Sepertinya enggak ada artinya engkau hidup. Ini tipuan iblis yang menginginkan engkau binasa. Saya mengalami frustrasi di pernikahan. Saya juga mengalami frustrasi pernah di pengembalaan seperti ini ketika di awal-awal saya begitu banyak tantangan. Saya merasa kok begini ya pengembalaan, kok seperti ini. Kita buat ini salah, kita dikritik terus. Oleh karena itu tiap orang mengalami frustrasi.
Nabi Elia pun mengalami frustrasi. Dia sampai merasa hanya aku sendiri seorang nabi. Padahal masih ada lagi nabi yang benar yang hidup. Dia frustrasi dikejar-kejar oleh istri Raja Ahab namanya Ratu Isabel. Yang mengancam membunuh dia. Sampai dia akhirnya ingin mati bunuh diri. Nabi Elia itu nabi besar. Bilang sebelahnya, Nabi Elia aja bisa frustrasi. Tanya sebelahnya, kau pernah gak frustrasi? Bilang sama dia, gak usah kau jawab, aku sudah tahu. Lihat wajah orang frustrasi kan kelihatan, betul gak? Kalau ada cewek frustrasi kan gak peduli lagi dia dengan dandanannya. Gak peduli lagi dengan segalanya. Ada orang juga frustrasi dengan berat badannya. Udah diet, kok naik terus? Bahkan dia curhat dengan orang, aku kenapa ya? Kok aku gak makan nasi, gak makan apa-apa, kok naik terus berat badanku? Dia lupa, lebih banyak dia ngemil daripada makan nasi. Aku bingung loh, gak ada yang masuk kok bisa tambah, dia bilang. Kurasa aku makan angin aja udah gemuk katanya. Ada orang frustasi loh. Di klinik saya suatu waktu dia timbang berat badan, kemudian dia lihat berat badannya naik, disepaknya timbangan gitu. Dia bilang timbangan sial. Saudara, banyak orang frustrasi. Tapi hari ini saya percaya engkau bebas dari frustrasi. Engkau lepas dari frustrasi. Engkau menjadi umat yang menang. Engkau umat yang luar biasa. Engkau anak gadis. Whatever. Apapun masalahmu, engkau tidak frustrasi. Engkau tidak bisa memprediksi masalah orang. Perkataan orang kepadamu. Engkau tidak bisa memprediksi apa yang terjadi besok. Dalam kitab, saya bacakan sebentar dalam kitab Ayub 7 ayat 1. Ayub 7 ayat 1. Ayub 7 ayat 1. Saya ajak kita sama-sama baca. 1-2 ya. Ayub 7 ayat 1. 1-2 ya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Ayat ini jelas, kitab Ayub. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Artinya selama engkau di bumi ada pergumulan. Selama ada di bumi ini engkau ada kesusahan. Jangan pernah berpikir engkau menyelesaikan satu masalah, besok tidak ada lagi masalah. Tidak. Kalaupun engkau sudah mencapai skripsimu selesai, besok ada masalah yang lain. Segala aspek akan ada masalah. Ayat ini begitu jelas bahwa selama dalam bumi, selama dalam dunia ini ada pergumulan. Tidak ada manusia yang tidak ada pergumulan. Ketika orang tidak menikah, mereka berpikir, waduh nanti kalau menikah aku lebih bahagia. Masuk pernikahan lebih babak belur. Dia berpikir, wah aku belum punya anak, kami belum punya anak. Kalau punya anak kami lebih bahagia. Punya anak 3 lebih stres. Artinya apa? Tidak ada janji bahwa hidupmu akan bebas pergumulan dengan mencapai segala-galanya dalam dunia ini. Siapkan dirimu akan ada pergumulan yang tidak siap-siapnya. Ayub apalagi rupanya kurangnya. Anaknya 10-10-nya mati. Semua hartanya habis terbakar. Kalau saya seperti Ayub, frustrasinya bukan main. Sempat sih kata-kata Ayub sedikit aja. Kenapa ini kualami? Sempat, tapi dicabutnya kata-kata itu. Dan kembali dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dan Tuhan mengembalikan dia 2 kali lipat apa yang terhilang. Saudara, saya mengajak sama saudara untuk hari ini belajar dari kitab Amsal, tulisan dari Raja Salomo. Kita akan baca Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 sampai kepada ayat yang ke-8. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. 1, 2, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan.
itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudaraku yang saya kasihi, ini adalah tulisan daripada Raja Salomo kepada anaknya. Amsal 3 ayat 1 dikatakan, kepada anak-anakku. Tentunya dia menyampaikan ini pesan penting kepada anak-anaknya, warisan kepada anaknya, tentunya kepada kita LICC Youth. Oleh karena itu saudara, saya mengajak sama saudara, selama dalam dunia ini akan ada pergumulan. Saya berdoa dalam waktu yang singkat ini engkau tidak akan mudah frustrasi. Engkau menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Apapun tantanganmu besok, bulan depan, tahun depan, selama hidupmu. Dengan modal dengarkan firman ini, engkau menjadi orang yang tidak mudah frustrasi. Jauhlah dari dirimu frustrasi. Jauhlah dari dirimu untuk mengakhiri hidup karena engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Ingat, tadi dikatakan Ayub 7 ayat 1, selama engkau hidup dalam dunia ini, engkau akan ada pergumulan. Tuhan tidak pernah janji, ikut Tuhan tidak ada masalah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Mari kita angkat lagu ini. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji, berikan menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Coba bilang sama sebelahnya, tepuk sebelahnya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus. Tepuk dulu, tepuk. Karena dia sepertinya mau menyerah. Ayo tepuk gini. Tepuk ya. Yang laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Tepuk dia, jangan menyerah bro. Ya, jangan menyerah anak-anakku. Jangan menyerah. Ya, Tuhan menyertaimu. Amin. Di balik maskermu ada masalah, tapi ada Tuhan Yesus. Jangan pernah menyerah, lebih kuat lagi. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Apa yang kita lakukan untuk mengatasi stres? Yang pertama adalah tidak mengandalkan pengertian sendiri.
Jangan andalkan pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ini jelas berkata ketika engkau punya kegagalan, punya kesalahan, jangan engkau menghadapi masalah itu dengan cara pikirmu sendiri. Kalau engkau paksakan dengan cara pikirmu, justru engkau akan tersesat. Justru makin jalan buntu yang kau hadapi. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan sok bisa, jangan sombong, jangan sok bijak. Engkau rendah hati sama Tuhan. Tahukah saudara, masalah diizinkan Tuhan supaya kita sekolah rendah hati. Diizinkan Tuhan kita menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan supaya kita menjadi rendah hati. Rendah hati itu nggak bisa datang begitu saja. Rendah hati itu dibentuk lewat penderitaan. Saya sudah melewati banyak masalah hidup dalam hidup saya. Saya belajar, kenapa begini pernikahan saya, kenapa begini keluarga saya, kenapa begini kesehatan saya, kenapa begini keuangan kami, kenapa begini masalah gereja ini. Kok nggak siap-siapnya masalah ini? Berhenti berkata, why? Tapi mulailah bertanya, what is your purpose? Apakah tujuanmu di balik masalahku ini? Apa maumu Tuhan? Gampang bernyanyi suka-sukamu Tuhan. Tapi ketika terjadi, itu gak mudah. Sometimes kita bisa drop. Makanya engkau perlu ada support system. Perlu komunitas sehat. Perlu engkau punya iker. Punya keluarga yang sehat. Jaga hubungan dengan keluargamu. Ketika engkau mengalami batin dan mental yang drop, yang paling pertama yang akan memberikan engkau support adalah keluargamu. Maka hubungan dengan keluargamu tetap jaga. WA, telepon, berkunjung. Karena mereka yang akan lebih care kepadamu dibandingkan orang lain. Punya teman keluarga rohani ini penting. Bisa curhat, menceritakan. Ketika engkau punya masalah jangan pendam sendiri. Semakin engkau pendam, engkau semakin terpuruk. Jangan pernah berkata, aku bisa, aku kuat menghadapi ini. Jangan. Engkau perlu seseorang, somebody. Yang kadang-kadang engkau bisa nangis sama dia. Engkau bisa cerita sepuas-puasnya. Itu akan menyembuhkan batinmu. Dengan engkau katarsis. Katarsis itu dalam bahasa psikologi adalah mengeluarkan unek-unek. Mengeluarkan segala yang menekan di hatimu. Begitu banyak. Kalau engkau biarkan itu jadi akar pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, akar pahit itu akan membawa engkau kepada kecemaran. Kecemaran itu apa? Dosa. Makanya banyak orang yang akar pahit menjadi masuk ke perzinahan dan hidup seks bebas. Tapi kalau engkau menuangkannya kepada Tuhan, engkau menceritakannya kepada Tuhan, sama kayak si Hana ketika dia diejeki oleh Penina, mandul, dia diejeki. Hana datang ke rumah Tuhan, Hana nangis, terus dia diejeki kata-kata negatif, toxic word. Dia nangis sama Tuhan, sampai hamba Tuhan melihat dia, apakah engkau mabuk? Tidak, dia tidak mabuk, dia sedang begitu menahan, begitu berat tekanan batin yang dialami dia. Tapi Tuhan berkata Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan. Dia Bapa yang baik, yang selalu mengundang anak-anaknya, come to me, come to me. Engkau datang sebagai anak, son and father. Kita bisa memanggil dia Abba, Bapa. Cerita pernikahan papaku begini, begitu berat. Aku lelah dengan keluarga ini Tuhan. Apa aja, whatever. You can do it. Engkau bisa curhat. Bahkan dengan nada, dengan intonasi. Sebenarnya ketika engkau nangis kepada Tuhan, Tuhan sedang menjamah engkau, bahkan menggendong engkau. Engkau hanya enggak lihat.
Tapi dia ada di depanmu, apalagi engkau menyebut Bapa. Aku udah gak sanggup, aku udah gak mampu. Mungkin masalah skripsimu yang begitu berat, masalah dunia percintaanmu yang begitu berat. Atau dosa yang sudah terlalu jauh engkau jatuh. Come to Jesus. Dia selalu menanti engkau. Wahyu 3 berkata apabila seorang mengetuk pintu hatinya. Tuhan Yesus mengetuk pintu hatimu. Jikalau engkau membuka hatimu maka ia masuk dan makan bersama-sama dengan engkau. Oleh karena mengatakan sama saudara, berhenti mengandalkan pengertianmu sendiri. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya adalah di balik masalahmu, di balik penderitaanmu ada kebaikan Tuhan. Ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan. Saudara, ujian di sekolah aja pun ada tujuannya supaya kita lebih pintar, lebih naik kelas, level up. Artinya Tuhan mengizinkan masalah yang kau alami itu adalah karena ada maksud Tuhan. Bahkan dia menggaransi 1 Korintus 10 ayat 13 tidak melebihi kekuatanmu. Artinya adalah apapun masalahmu. Artinya karena Tuhan tahu engkau bisa menghadapi itu. Engkau bisa bukan karena dirimu, tapi karena engkau mengandalkan Tuhan. Engkau bisa bukan karena kehebatanmu, tapi karena melibatkan Tuhan. Engkau selalu berkata begini, aku bisa karena Tuhan yang membuat aku bisa. Memang aku tidak bisa mengampuni dia, terlalu berat yang dibuat dia, terlalu sakit yang dibuat dia. Tapi aku percaya Roh Kudus kau mampukan aku mengampuni manusia aneh ini. Roh Kudus mampukan aku mengampuni dia. Karena pengampunan itu tugasnya Roh Kudus memampukan engkau. Bukan kekuatan kita. Apalagi engkau disakiti berulang-ulang. It's not easy. Sangat sulit mengampuni dengan hal yang berulang-ulang. Yesaya 55 ayat 9 dikatakan adalah seperti tingginya langit dan bumi dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itulah Yesaya 55 ayat 9. Bahwa ketika engkau ada masalah, mungkin kita berpikir ini adalah akhir hidupku. Mungkin ini adalah kematianku. Lihat ketika Yusuf, dia dijual abang-abangnya. Dia masuk pertama ke dalam sumur, daripada sia-sia, jual. Dia dijual ke orang Mesir. Kepada Potifar. Siapa yang menjual dia? Abangnya. Sakit loh, dihanati abang-abang sendiri. Sakit. Memang betul sakit juga dihanati orang lain. Tapi dihanati abang sendiri, disakiti abang sendiri, itu sakitnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Dia gak putus asa, dia gak berpikir ini akhir hidupku. Yusuf tetap berdoa. Kemudian dia masuk dalam penjara. Dipitnah oleh istri Potifar. Berapa tahun dia mengalami penderitaan itu? 13 tahun. Lembah kekelaman. Tetapi di dalam Yesus lembah kekelaman menjadi kemenangan. Di dalam Yesus lembah menjadi kemenangan. Artinya apapun masalah yang kau alami, itu sebenarnya maksud baik Tuhan agar engkau lebih baik lagi. Saya memberikan engkau sedikit quotes yang bagus. Ketika engkau menghadapi masalah yang berat, ketika engkau menghadapi kegagalan, kesalahan, jangan fight. Jangan fighting dengan masalahmu itu. Flow with Jesus. Terima, welcome masalah. Apa masalahku? Aku diputuskan cintaku tanpa sebab, welcome. With Jesus, everything will come better. Sehingga engkau tidak perlu menjadikan fight. Aku gak terima cintaku ditolak. Aku gak terima cintaku diputuskan tanpa sebab. Kejam kali kau. Begitu baiknya aku samamu. Setiap ulang tahunmu ku kasih baju. Udah berapa bajumu ku kasih. Akulah yang tahu kayak mana aku pengorbanan sama kau. Kau skripsi, aku yang capek. Tapi ketika kau wisuda bukan aku yang di samping. Sakitnya bukan main. Mencetak skripsimu ke sana kemari. Menghibur kau ketika ditolak dosen pembimbing. Kau frustrasi, aku ada. Bahkan supaya kau senang, aku bawa ke Starbucks. Padahal itu uang tabunganku. Tapi gak apa-apa demi kau buah hatiku.
Tapi ketika wisuda bukan aku di sampingmu. Tega-teganya kau foto dengan wanita lain. Baru kau sepertinya korban menghakimi dirimu. Akhirnya kau terpuruk. Don't do it. With Jesus, everything will better. Engkau akan melihat ada orang yang terbaik yang Tuhan berikan kepadamu. Kalau ada seorang yang memutuskanmu, karena Tuhan tahu dia bukan yang terbaik untukmu. Tuhan tahu seseorang yang terbaik, Tuhan sedang keluarkan dia dari gua. Yang selama ini dia bertapa. Dia mungkin, bahkan dia belum kenal dunia percintaan. Mendatangkan kebaikan. Amin. Saudara, yang kedua, saya mengajak sama saudara, andalkan Tuhan. Dalam Amsal 3:6 jelas dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi ketika ada masalah jangan anggap itu akhir. Anggap itu adalah berkat. Amin. Kalau engkau melihat ada kegagalan, anggap itu kebaikan. Bahkan kalau engkau diputuskan cintamu, anggap ada orang yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Bila perlu kalau engkau nadanya agak lebih tegas sama dia. Gak apa-apa, kau putuskan aku. Karena aku tahu yang lebih baik dari kau 2 kali lipat akan dikasih Tuhan. Pergilah kau setan. Aku tidak akan meratapi engkau. Terlalu mahal tetesan air mataku untukmu. No way. Bapakku di sorga menyediakan yang terbaik. Tapi boleh gak Pak kalau nangis pada malam itu? Gak apa-apalah. Nangis sebentar. Iya, daripada kau tahan, ya udah puaskan aja sebentar. Maksudku jangan berlarut-larut. Kan kata Alkitab kalau engkau berduka jangan larut dalam duka. Gak apa-apa, tangiskan sama seseorang temanmu. Puaskan aja. Habis itu, sama seperti Daud. Ketika masih anaknya lagi kritis, dia berdoa, sembuhkan. Dia dalam keadaan sangat begitu serius melihat anaknya supaya disembuhkan. Tapi apa yang terjadi setelah anaknya meninggal, dia cuci mukanya, dia bangkit berdiri. Wake up, I am ready. Fight again. Dia berperang kembali. Masa duka sudah berlalu. Demikian engkau kalau engkau mengalami kekecewaan seperti itu. Mungkin 1 hari, 2 hari is okay lah. Setelah itu, no way. Bahkan kalau dia datang ke samamu, I'm sorry. Close. Ya, saya kan ajari samamu. Kalau kesalahan dia berkhianat ketika pacaran, close. Don't open again. Dia nangis minta maaf. Air matamu tidak mengubah keputusanku. Sekali putus, putus. Ya benar, karena dia berkhianat itu sifat yang akan dibawanya di pernikahan. Jangan coba-coba, nanti bertobat kok setelah menikah. Mate maho. Udah ku ajari pun kau tetap bandal. Dan kau tetap lakukan. Dan nanti kau dilakukannya pada masa pernikahanmu. Kau ingat khotbah ini. Datang kau samaku. Aku tetap berkata. Pikullah salibmu. Bukan ku bilang, Oto. Bukan. Saya akan bilang ikut Tuhan Yesus memang pikul salib. Tapi janganlah pikul salib karena kebodohan. Pikul salib yang benar. Ya, saya serius masalah itu. Lebih bagus kau cari orang yang wajahnya ala majang. Tapi hatinya setia, karakternya luar biasa. Ya, bajunya itu aja. It's okay. Bau ketiaknya luar biasa. No problem. Tapi karakternya tanggung jawab, setia. Wio, itu yang gak bisa kau beli.
Kalau Rexona, Tawas bisa kau beli. Gampang. Untuk setia kau gak bisa beli. Di mana kau bisa beli setia? Gak bisa. Tanggung jawab tidak bisa kau beli. Itu hanya sifat karakternya dengan Tuhan. Cari itu. Oleh karena itu, andalkan Tuhan dalam masalah hidupmu. Jangan merasa bisa. Yang terakhir adalah berhentilah merasa engkau mampu. Jangan merasa engkau bijak. Wah, aku bisa kok menyelesaikan ini bersama kemampuanku. Aku nilai IP ku 4, 3,9, 3,8. Wah, gampanglah dosen, gampanglah ini. Kerja nanti gampanglah, lamar kerja. Wah, segala macam ada pengalaman. Ingat, orang yang sombong akan jatuh. Allah menentang orang congkak, mengasihi orang yang rendah hati. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara berhenti sombong. Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Percayakah saudara, kalau engkau mengalami kegagalan, engkau mengalami banyak tantangan, keterpurukan atau sedang mengalami proses, sebenarnya engkau sedang direnda Tuhan. Artinya tangan Tuhan sedang membentuk engkau kepada suatu hal yang lebih baik lagi. Bahkan Tuhan bisa pakai kesalahan, kegagalan, kebodohanmu untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, saya rindu setiap kita sama-sama belajar mengatakan, tangan Tuhan sedang merenda saya. Mari kita bernyanyi datang kepada Tuhan.